Salam sejahtera, salam berjumpa kembali dalam Kristus Yesus dalam acara Santapan Rohani. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan berdoa sebelum kita belajar dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih dan anugerah-Mu terus menyertai kami, memelihara kami, memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman menjadi bagian hidup kami, dan kami senantiasa dimampukan untuk berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan langsung saja membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur. Mazmur 105 ayat 4, 5, dan 6. Saya berikan satu tema, mencari Tuhan dengan segenap hati. Ya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah akan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hai hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemazmur mengingatkan. Pemazmur ini mengingatkan kepada anak cucu Abraham. Siapa anak cucu Abraham? Kalau secara Alkitab yang tertulis dalam Perjanjian Lama, anak Abraham yaitu yang terhitung adalah dari keturunan Ishak. Ya, Ishak melahirkan Yakub. Yakub yang dinamakan Israel melahirkan 12 suku bangsa Israel, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang disebut anak-anak cucu Abraham. Anak cucu Abraham diperintahkan untuk mencari Tuhan dan kekuatannya. Yang ketiga, carilah wajahnya selalu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada orang bertanya yang kadang-kala pertanyaan ini pertanyaan konyol. Kenapa saya bilang pertanyaan konyol? Pertanyaannya begini loh, Tuhan kok dicari? Memangnya Tuhan hilang? Nah saudaraku, kalau Tuhan, orang mencari Tuhan itu bukan Tuhan yang hilang, tetapi kita yang hilang. Hilang dari mana? Hilang dari hadirat Tuhan. Karena kita manusia berdosa. Jadi setelah manusia itu jatuh dalam dosa, seluruh manusia menjadi manusia berdosa. Tetapi bukan pendosa. Pendosa dengan berdosa itu beda. Kalau manusia berdosa itu memang dari anak keturunan Adam itu namanya manusia berdosa. Tapi manusia pendosa itu manusia yang senantiasa hidup di dalam dosa. Tetapi Alkitab mengatakan carilah Tuhan dan kekuatannya. Kenapa kita harus mencari Tuhan dan kekuatannya? Kekuatannya ada di mana? Kekuatannya ada pada Injil, saudara. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 berkata, aku mempunyai suatu keyakinan yang kokoh bahwa di dalam Injil ada kekuatan Allah. Di dalam Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Pemazmur mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Tuhan ada di mana? Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak terlalu jauh. Hanya sejauh doa. Sejauh mana saudara bisa berdoa, sejauh itu pula lah Tuhan dekat dengan saudara. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan, jika ada 2, 3 orang berhimpun bersepakat memanggil namaku, di situ aku ada di tengah-tengah.
Jadi ketika anak cucu Abraham itu berseru, bersepakat mencari Tuhan, Tuhan akan hadir dan kekuatannya akan diberikan. Kekuatannya akan diberikan kepada setiap orang yang percaya. Untuk apa? Untuk menghadapi semua persoalan masalah hidup, tantangan hidup yang dihadapi saat ini, Bapak Ibu Saudara. Tahun demi tahun, bukan semakin ringan beban, tetapi semakin berat. Persoalan masalah bukan semakin ringan, tapi semakin berat. Oleh sebab itu mari kita mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita. Kita mencari Tuhan dan kekuatannya. Dan carilah wajahnya selalu. Di mana wajah Tuhan? Ya, di mana wajah Tuhan? Ada nyanyian, ya, yang berkata, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya. Lalu dan selanjutnya, ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Di mana ada wajah Tuhan? Di mana wajah Tuhan? Wajah Tuhan itu ada di dalam jemaat Tuhan. Ketika jemaat bersatu hati, sehati sepikir, seia sekata, sejiwa untuk berdoa. Di situ Tuhan hadir. Ada wajah-wajah Tuhan, ada kemuliaan Tuhan menjadi nyata ketika jemaat Tuhan bersatu, berseru memanggil namanya. Bapak Ibu Saudara, tidak sulit untuk mencari wajah Tuhan. Kapan kita bisa mencari wajah Tuhan? Ketika kita bersatu. Orang beriman bersatu, orang beriman bersekutu, menyembah, memuji Tuhan. Tuhan hadir di situ. Mari kita mencari Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap roh, dengan segenap kekuatan kita. Firman Tuhan berkata, ketika kita berdoa, Tuhan menghadirkan rohnya untuk memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan jiwa, kekuatan roh, kekuatan batin untuk menghadapi setiap masalah. Masalah itu akan datang kapan saja, di mana saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Kita akan menemukan Tuhan. Kita akan menemukan jalan keluar. Ya. Alkitab mengatakan, Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman-Nya diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Allah tidak pernah lupakan janjinya. Allah tidak pernah lupakan doa-doa saudara. Allah tidak pernah lupakan ketika Bapak Ibu Saudara berseru kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memberikan jawaban pada waktunya. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Korbannya di atas kayu salib gunung Golgota tidaklah sia-sia. Karena Tuhan yang telah mendamaikan kami dengan Engkau ya Tuhan, sehingga kami dilayakkan dan berkenan untuk datang mencari wajah Tuhan, untuk mencari Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap roh kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.